Nekat abis, ini dia sederet cerita selebriti nikah di tengah pandemi COVID-19. Mantan istri Deddy Corbuzier nikah lagi untuk ketiga kalinya, yakin jadi yang terakhir. Waiting room Irfan Hakim sebelum syuting layaknya rumah kedua nih. Ada apa aja sih di dalamnya? Eits, tapi jangan lupa nih Mantul Lovers. Sebelumnya, klik tombol subscribe, like dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! What's up Mantul Lovers? Balik lagi bareng infotainment paling update seantero YouTube nih. Hari ini Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Lagi gentingnya masalah corona, masih aja ada beberapa selebriti tanah air yang harus terpaksa tetap melangsungkan pernikahannya nih. Mulai dari kontroversi pernikahan dadakan Adly Fairuz dan Angbin Rishi yang berlangsung pada tanggal 28 Maret lalu, hingga Syamsir Alam dan Bunga Jelita. Ya, mantan pesepak bola itu sukses menikahi Bunga Jelita 21 Maret lalu. Meskipun di tengah corona dan akad dilaksanakan di kediamannya, keduanya mengaku sudah mikirin siasat supaya tamu nggak ramai hingga resepsi yang ditunda. Mengikuti imbauan pemerintah, bahkan hand sanitizer serta cairan disinfektan pun dipersiapkan guna mencegah COVID-19. Bahagia banget, dibalik memang ada kesedihan di dunia ini, ada wabah ini, tapi alhamdulillah kita sudah sama menjadi suami istri. Saya pribadi bahagia banget, tadi walaupun luar biasa deg-degannya, nggak bisa diam dari jam 7 pagi, jalan mulu nggak mau duduk karena mau ijab kabul, tapi alhamdulillah udah terlaksana dan alhamdulillah Bunga udah resmi menjadi istri saya. Resepsi belum kita pikirin, kita lebih fokus dan berdoa semoga dunia ini cepat-cepat aman. Jadi memang kalau udah aman kita langsung melangsungkan resepsi. Sejujurnya iya dibatasi bukan karena apa-apa, karena memang kita kan nggak boleh ada terlalu keramaian, jadi ya seperti ini kondisinya. Jadi memang untuk tamu-tamu aku dan Alam itu berkoordinasi bersama vendor-vendor yang bergabung gitu, dari venue-nya juga, dari The Manor ini berbicara bahwa tamu-tamu yang datang itu harus dimintai list nama karena itu buat kebutuhan di venue juga, karena kan ini sekelilingnya kan rumah warga, jadi kita juga nggak mau membuat keramaian, padahal ini kan sebenarnya kita menyelenggarakan acara untuk niat baik kita berdua. Gak mau kalah dari Adly dan Angbin serta Syamsir Alam bersama Bunga, penyanyi Tegar Septian turut menikah di tengah pandemi COVID-19. Sempat mencuri perhatian, pelantun lagu Aku Yang Dulu Bukanlah Yang Sekarang itu menikah muda di usia 18 tahun dengan istrinya Sarah Shelka. Wow, memang pernikahannya Jumat 20 Maret kemarin bikin heboh. Selain dilaksanakan di tengah pandemi COVID, pacaran mereka selama 2 tahun juga sempat dirundung putus nyambung. Bisa balikan lagi dan memilih menikah muda? Lalu apa sih alasan Tegar? Pertama Tegar kenalan sama istri ya. Pertama Tegar tuh kenal dia itu waktu tahun 2018. Tegar kenalan waktu Tegar di Bandung bersama teman Tegar. Teman Tegar kenalin Tegar dan akhirnya kita saling tukaran kontak. Kita saling ngobrol dan gak lama kemudian kita jadian.
setelah jadian kita sudah beberapa lama, udah sekitar 2 tahun lah, 2 tahun. Tapi di situ kan pasti banyak juga cerita-cerita yang konyol ya, sakit hati kah atau bikin kita bahagia, itu pasti ada ya dalam masa 2 tahun itu. Ya sempet putus nyambung juga, nyambung lagi, dan akhirnya kita nikah gitu. Berbeda dari Adli, Syamsir Alam maupun Tegar, Edis Adelia punya cerita tersendiri. Soalnya wanita 41 tahun itu menikah lagi dengan sang mantan. Ya, sempat menjalin rumah tangga dengan Ferry Setiawan sejak 27 Oktober 2012 hingga akhirnya bercerai 4 tahun lalu. Singkat cerita, perjalanan hidupnya membawa Ferry kembali rujuk ke dalam pelukannya. Gak neko-neko, 31 Maret lalu di tengah maraknya pandemi COVID-19, keduanya menikah kembali nih mantu lovers. Dilaksanakan sederhana karena pernikahan kedua, kira-kira ada ilham apa sih sampai akhirnya balik lagi? Pas saya bulan Januari, saya umroh, nah di situ saya sebut namanya, saya khusus untuk berdoa, saya minta kalau memang yang terbaik untuk saya, bahwa memang kami berjodoh, beri kami jalan, beri kami kemantapan dan keyakinan di hati saya. Dan sepulang dari umroh, kami semakin dekat lagi dan saya semakin ngerasa kok ini jodoh saya semakin mantap, kita klik lagi seperti itu. Dan akhirnya Mas Ferry memberanikan diri untuk ngajak saya rujuk, kemudian saya bismillahirrahmanirrahim, akhirnya saya jawab iya, dan dari situ kita langsung mulai menyusun untuk merencanakan akad nikah atau pernikahan kami seperti itu. Dan semua berjalan atas seizin Allah, semua dimudahkan oleh Allah. Kemudian kami dibantu dari pihak WO yaitu Teh Rina Gunawan, yang memang kita tidak akan membuat acara besar-besaran karena ini adalah pernikahan yang kedua, jadi memang hanya akan bikin syukuran saja dan juga akad nikah seperti itu. Dan ya mungkin ini udah jalan hidup saya bahwa memang Mas Ferry adalah jodoh yang terbaik untuk saya. Halo, saya Jakrakan, saksikan Was-Was setiap Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Gak kalah dengan pasangan Adli dan Angbin ataupun Syamsir Alam dan Bunga, mantan istri Deddy Corbuzier, Kalina Oktarani juga baru saja menikah lagi untuk ketiga kalinya loh mantu lovers. Lalu seperti apa sih sosok laki-laki yang bisa meyakinkan Ibu Ascanio Nicola Corbuzier itu untuk menjalin rumah tangga lagi? Mantu lovers, mantan istri Deddy Corbuzier, Kalina Oktarani, menikah lagi untuk yang ketiga kalinya dengan pria bernama Insak Nasruddin. Resmi melaksanakan akad di kediamannya 16 Maret lalu, acaranya cuma dihadiri oleh sanak family. Ya wajar aja ya mantu lovers, toh menikah di tengah pandemi corona pun sebenarnya terbilang nekat. Apalagi pasien positif COVID-19 di Indonesia tembus angka 1.500. Waduh, nekat ngejalanin akad nikah, lalu apakah keduanya melanjutkan acara dengan resepsi ya? Mas kawinnya. Tanggal pernikahannya tuh 16 Maret ya nih? Iya. 16 Maret. 16, jadi lupa. 16 Maret 2020, akadnya di rumah, terus mas kawinnya seperangkat alat sholat sama ini. Kasih tau. Nah, rencananya tuh kita mau ada resepsi ya sayang ya, rencana di akhir tahun ini. Tapi kan berhubung ada masalah corona ini, jadi mungkin dipending ya, atau gimana? Ya mungkin kita lihat situasi aja dulu. Yeah.
We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be. Menikah untuk yang ketiga kalinya, tentu Kalina berharap ini jadi yang terakhir. 2 kali gagal menjalin rumah tangga, mulai dari Deddy Corbuzier hingga bersama Hendrayan yang hanya bertahan 10 bulan. Bisa meyakinkan sampai melenggang ke jenjang pernikahan, sebenarnya seperti apa sih sosok Insak Nasruddin di mata Kalina? Mengingat baru akad aja dan resepsi juga nggak tahu kapan bakal dilaksanakan, benarkah keduanya mengundang mantan masing-masing? Menurut saya, sosok Insak Nasruddin, kalau di luar dia mempunyai wibawa dan dia sosok yang bisa apa ya, nggak usah ngomong di luar deh, yang di rumah aja dia bisa ngomong saya, dia bisa menjadi pendengar yang baik, saya bisa tukar pikiran sama dia, manja, terus udah gitu bawelnya bawel banget gitu, dan itu yang orang-orang nggak tahu gitu. Tapi di satu sisi saya mengambil kesimpulan dia orang yang luar biasa buat saya. Kalau persoalan mantan dia mau tahu atau enggak, jadi aku gini, terhadap mantan, ya khususnya ya mantan ya, bicara mantan ya aku nggak perlu harus menginformasikan harus dia tahu atau enggak, karena yang namanya mantan kan berakhir, sudah selesai, nggak ada kaitan lagi terhadap masa depan, jadi nggak terlalu penting lah kalau menurut saya mantan itu. Kalau dari papanya anak saya, memang saya kasih tahu gitu. Jadi karena kan memang kalau saya sendiri kita masih berkomunikasi, jadi ya diundang. Cuma karena memang pas kemarin nggak bisa datang, ya udah nggak masalah. Just be with me. Just be with me. Now we're Move on dari kabar pernikahan mantan istri Deddy Corbuzier, Irfan Hakim dengan antusiasnya menunjukkan his luxury waiting room di studio sebelum dirinya syuting di Mantul Lovers. Emangnya semewah apa sih? Mantul Lovers sebagai public figure mostly kalau lagi nunggu jadwal syuting disediakan waiting room ya. Sama seperti host ternama Irfan Hakim nih. Yaps, kerap merasa kelelahan apalagi karena jadwal syuting yang begitu padat, ayah 5 anak itu punya siasat supaya ruang tunggunya comfortable abis. Gak cuma meja rias untuk makeup, bangku dengan kulit kangguru, gantungan baju, rak sepatu, bahkan ada kasur, dan rencananya mau pasang TV loh Mantul Lovers. Waduh, kalau gini sih beneran kayak rumah sendiri ya. Mengaku jelang bulan Ramadan biasanya jadwal syuting lebih padat. Benarkah pria 44 tahun itu berencana akan stay lebih sering dan menyulap ruang tunggunya seperti rumah kedua? Ruang paling pertama kalau masuk ruang saya. Jadi ya udah ini ruangannya sih kosong sebetulnya, cuma ada tempat make up ini. Udah itu aja sama kursi. Nah gue kan berkreasi ya, gitu kan lama di sini kayak nunggu gitu. Apalagi ini juga rencananya kan akan ada di studio ini tuh selain dari Lida berlanjut ke acara-acara berikut insya Allah. Jadi gue tuh terbiasa untuk membuat nyaman. Ya udah, gue hias. Jadi antara semuanya yang paling heboh hias gue. Gilang pakai sofa bed, pakai TV, pakai apa gitu. Terus kalau Soima sih barang-barangnya yang banyak banget, sepatunya dan lain sebagainya, pohon-pohonan dia bawa. Nah kalau gue di sini ya udah dibikin homey aja. Nah kalau ini sih tempat tidur barak gitu, ini buat tentara sebetulnya. Jadi koko itu bisa sampai sini tiduran gitu, karena apalagi nanti mungkin kalau nanti kita udah masuk ke bulan Ramadan, acara-acara juga kan banyak diproduksi di sini juga. Pasti nunggunya tidur, lagi tidur, dan gue lagi kepikiran apa pasang TV di situ gitu. Jadi di atas itu gitu gue lagi mikir kalau lagi gini kan ya sambil nonton TV enak banget. Jadi dulu Papu.
Jadi host ternama dengan jadwal syuting yang padat, suami Della Sabrina itu nggak puas menyulap waiting roomnya seems like home. Berhubung Irfan dikenal sebagai sosok pecinta binatang, ia pun menyayangkan bahwa hewan yang ada dalam ruangan tersebut cuma figura belaka. Pengennya sih binatang yang asli, kayak kura-kura, ikan, dan bahkan ular. Sayang, takut peliharaannya nggak keurus, Irfan pun pasrah cuma bisa menyaksikan figura hewan peliharaannya. Terus sejujurnya gue pengen pelihara binatang, tapi ini mah patungnya ini juga gak bisa pelihara yang gini. Nih, jadi simpan sini juga. Terus ada perlengkapan. Nah, terus udah gitu ini juga di rumah gue ada kursi sutradara gini lah, sama bulu kanguru. Hadiah dulu pas gue kawin. Ada temen gue dari Australia ngasih ini. Ini termasuk si akuarium ini. Ini akuariumnya ikan palsu. Gue pengennya ikannya ikan asli, tapi kan harus kasih makan, kemudian harus dikuras. Ada kotorannya juga, terus kadang-kadang mau amis juga. Kan tiba-tiba ini palsu aja nggak apa-apa. Saya tadi mendengar suara ya. Beranjak dari keseruan Irfan Hakim nunjukin waiting room di studio yang begitu mewahnya, ada Angela Gilsha nih yang kesiksa abis gara-gara diet ketat. Terus dampaknya apa ya mantu lovers? Ternyata mantu lovers, diet ketatnya semata-mata bukan untuk dirinya aja nih. Usut punya usut, Angela wajib jaga penampilan supaya good looking di depan kamera. Dulu ia sempat ditegur loh, soalnya sempat naik 5 kilo dan akhirnya kelihatan giant di depan kamera. Alhasil, Angela dihukum harus diet ketat serta makan buah-buahan aja mantu lovers. Kesiksa banget ya. Ini aku disediain dari sini ada buah apel sama ini anggur. Rutin sih disediain. Memang udah dari sini, mereka udah sediain biasanya apel, kalau nggak kiwi. Aku sekarang lagi jaga banget karena emang di TV kalau di kamera berat badan kan biasanya naik 5 kilo kan, 5-8 kilo, dan walaupun aku di aslinya badannya nggak begitu besar, tapi kalau di TV aku gede banget dan udah diprotes. Emang harus diet, nggak boleh gendut-gendut. Susah banget sih, aku kan orangnya suka makan kan, apapun yang aku lihat pasti aku makan. Tapi kalau sekarang kayak aku harus lebih nahan, nggak boleh. Apalagi kalau di lokasi kan banyak godaan kan. Kadang ada orang jualan bakso, kadang ada jualan mie ayam, kadang ada yang jualan bubur lah. Aku selalu beli dulu biasanya, makanya aku gemuk. Sekarang aku harus tahan dan harus makan beginian. Gimana mantu lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? Semoga aja bisa kasih mantu lovers semua pencerahan biar nggak kudet alias kurang update. Jangan lupa pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini. Dan klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya mantu lovers. Mantul, mantap betul! Jangan lupa saksikan Mantul Infotainment di YouTube channel. Pokoknya like, subscribe, and comment ya. And share juga.